Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kabar pagi dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu ya. Karena dunia sedang menghadapi krisis populasi. Berdasarkan laporan riset dari The Lancet 22 Maret 2024 menunjukkan populasi 3/4 negara dunia akan menyusut pada 2050. Pada saat ini, ada banyak negara yang menghadapi penurunan kelahiran. Para peneliti tersebut memproyeksi ada 198 dari 204 negara yang akan mengalami penyusutan populasi. Data Pusat Statistik Kesehatan Nasional, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat menunjukkan kurang lebih 3,6 juta bayi lahir pada 2023 atau 54,4% kelahiran untuk setiap 1.000 perempuan berusia 15 hingga 44 tahun. Jumlah ini merupakan angka kelahiran terendah sejak 1979. Sedangkan untuk kelahiran pada usia 15 hingga 19 tahun, angka ini hanya 13,2% kelahiran dari 1.000 perempuan. Sedangkan tadi angka ini menjadi yang terendah di 1991. Jadi sejak 1991 ini sangat terendah. Fenomena perempuan menikah pada usia 20 tahun pun ikut bergeser menjadi 30 tahun. Di negara Asia yang mengalami kejadian serupa berupa di negara Jepang, Cina, dan Korea Selatan. 2014 silam, Dewan Kebijakan Jepang pernah merilis bahwa ada 896 kota atau 46,8% dari seluruh kota akan mengalami penyusutan setengah populasi perempuan muda berdasarkan Viva News dikutip tanggal 26 April 2024. Sedangkan di wilayah Eropa seperti Italia, Yunani, Swiss, Irlandia, dan sebagainya juga mengalami hal yang sama. Bahkan mereka mengeluarkan program memberikan tunjangan bagi siapa saja yang mau melahirkan atau mau pindah ke wilayahnya. Di Indonesia sendiri ada beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan kelahiran. Ini terlihat dari angka kesuburan atau total fertility rate TFR yang turun dari 2,7 menjadi 2,4 kemudian 2,1. Ini artinya terjadi penurunan jumlah kelahiran dan menyebabkan tertutupnya bonus demografi pada 2035. Saudara yang dirahmati Allah, ada banyak faktor yang mempengaruhi penyusutan populasi ini. Pembatasan jumlah anak oleh negara disinyalir menjadi salah satu penyebab rendahnya kelahiran. Pandangan child free, tidak mau punya anak, juga menggejala di kalangan generasi muda. Mereka berpikir punya anak justru akan memperlambat karir. Keputusan ini sebenarnya dipengaruhi oleh pandangan hidup dan sistem yang ada saat ini. Kapitalisme sebagai ideologi yang tengah berkuasa berpengaruh besar pada kondisi saat ini. Penerapan ekonomi kapitalisme pun membuat hidup makin sulit. Inflasi di mana-mana membuat harga kian melambung hingga meroket gitu ya. Di lain sisi, lapangan kerja pun makin sulit. Hasilnya keluarga akan merasa berat dengan banyak anak karena akan banyak pengeluaran. Liberalisme juga turut andil menyebabkan generasi merasa bebas menentukan hidupnya sendiri. Akibatnya mereka tidak ingin punya anak karena memandang anak akan membuat mereka tidak bisa bertindak bebas. Oleh karenanya, sebagai mukmin, sudah selayaknya kita mengganti sistem tersebut dengan sistem Islam, sistem kehidupan yang sempurna, yang memiliki konsep-konsep khas dalam rangka menjaga populasi umat muslim. Negara juga akan membuat lapangan pekerjaan yang halal dan cukup menyerap tenaga kerja. Alhasil, laki-laki pun
mampu memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Tersebab kebutuhan keluarga sudah terpenuhi, seorang istri pun tidak perlu khawatir dan bisa menjalankan peran utamanya sebagaimana mestinya. Khairu ummah. Keluarga tidak perlu lagi takut akan biaya kesehatan dan pendidikan karena negara telah menjaminnya. Di luar semua itu, negara akan menyaring semua pemikiran yang bertentangan dengan Islam semua, sehingga masyarakat akan terjaga dari pemahaman yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.